Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurhalija dari kelas 12 Farmasi Klinis dan Komunitas 2, nomor absen 1 SMK YPF Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Apa sih pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu? Pelayanan kefarmasian PMK nomor 58 tahun 2014. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup. Praktek atau pekerjaan kefarmasian, pembuatannya meliputi pengandalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tujuan pelayanan kefarmasian. Yang pertama, melangsungkan pelayanan kefarmasian yang optimal baik dalam keadaan biasa ataupun darurat. Yang kedua, melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan obat. IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit atau fasilitas penunjang medis, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Ruang lingkup IFRS. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, pengadministrasian, dan pelaporan. Dapat kita lihat pada gambar untuk depekta dan perencanaan pembelian, pengadaan dan penerimaan barang, pemeriksaan barang datang, penyimpanan, pengendalian, dan kontrol barang. Yang kedua, ada farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, penelusuran riwayat penggunaan obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dan dispensing atau peracikan obat. Pengkajian dan pelayanan resep meliputi penerimaan resep, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep penyiapan, penyiapan perbekalan farmasi dan peracikan obat, pemeriksaan hasil penyiapan, penyerahan obat atau perbekalan kesehatan, dan PIO kepada pasien. Dapat kita lihat pada gambar untuk penerimaan resep dan cek ketersediaan, pengkajian resep dan penyiapan obat, pemeriksaan obat sebelum diserahkan, dan penyerahan obat dengan PIO. Pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, profesional kesehatan lain, dan pihak-pihak yang memerlukan, menurut Menkes 2014. Konseling obat. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan keluarganya. Visit. Mengamati kondisi klinis pasien, memantau keberhasilan terapi obat, memantau reaksi obat, meningkatkan terapi obat rasional, PIO kepada pasien, dokter, atau tenaga kesehatan lain. Pemantauan terapi obat atau PTO. Suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko ROTD. Monitoring efek samping obat atau MESO. Kegiatan pemantauan respon obat yang tidak dikehendaki pada dosis lazim yang digunakan manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Evaluasi penggunaan obat atau EPO. Kegiatan mengidentifikasi masalah dan besarnya masalah serta menilai keberhasilan penggunaan obat yang rasional. Monitoring, pencatatan, pelaporan, evaluasi secara langsung, dengan cek pasien atau tidak langsung melalui kartu pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.